Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swasti, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, saya Rani Purba dengan NIM 210502090 dari Prodi Manajemen sebagai moderator akan membawakan dan membantu sesi diskusi kali ini dengan topik seatap taksiunan. Dalam kesempatan kali ini, sebelumnya saya akan mempersilahkan anggota diskusi untuk memperkenalkan diri. Terima kasih kepada Rani selaku moderator yang telah memberikan kesempatan. Perkenalkan, nama saya Rajadin Azhari dengan NIM 21050032110 dari Prodi Akuntansi. Perkenalkan, nama saya Aulika Dwi Persila, NIM 210799023 dari Program Studi Ilmu Perpustakaan dan Sains Informasi. Perkenalkan, nama saya Fatma Anatasari dengan NIM 210402036 dengan Program Studi Teknologi. Perkenalkan, saya Habibullah Al-Baghdadi Muhammad, NIM 210040053. Saya dari Program Studi Sastra Arab. Baik, terima kasih kepada anggota diskusi. Diskusi pada kesempatan kali ini akan kita mulai. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk yang terdiri dari beragam agama. Adapun agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia yaitu Katolik, Islam, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Memiliki sikap toleransi adalah keharusan. Hidup seatap dengan orang lain yang berasal dari suku, daerah asal, agama, bahkan kepribadian yang berbeda dalam sebuah tempat kos. Untuk mengetahui lebih lanjut, sebelumnya kami mewawancarai dua anak untuk mewakili mereka yang tinggal di satu rumah kos berbeda agama. Keduanya bernama Dinda dan Silver. Mereka tinggal di rumah kos 712U yang bertempat di Lorong 9. Kami mendapat beberapa kesimpulan dari pendapat mereka setelah melakukan wawancara. Yang pertama, sikap toleransi yang ada akan mengakibatkan tumbuhnya rasa persaudaraan dan keakraban dengan yang seagama maupun yang berbeda agama. Saya persilakan kepada anggota diskusi untuk menanggapi. Yang pertama, saya persilakan kepada Aulika untuk memberikan pendapat. Nah, kalau pendapat saya, yang masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat multikultural, yaitu karena terdiri dari berbagai macam agama dan kepercayaan. Sudah pasti nih, kita akan hidup berdampingan dengan berbagai macam agama, ras, dan suku. Dan sudah banyak sekali mahasiswa dan mahasiswi yang satu kos atau tempat tinggal dengan berbagai macam agama. Dan sudah pasti kita tuh harus memiliki rasa sikap toleransi antar sesama agama lain agar tidak menimbulkan konflik yang akan memecah belah agama satu dengan agama yang lain. Terima kasih, itu tanggapan saya. Saya persilakan kepada Habib. Terima kasih moderator. Menurut saya, di zaman sekarang ini masih banyak orang yang belum mengamalkan toleransi itu. Karena kalau kita bertoleransi, pastinya tumbuh keakraban dengan orang-orang yang berbeda dengan kita. Tapi sekarang ini masih banyak mahasiswa-mahasiswa yang masih bertikai, melakukan perpecahan karena saling berbeda gitu. Terima kasih moderator. Pernyataan kedua. Di tengah keberagaman, mereka selalu menghormati hak dan kewajiban umat agama lain, seperti tidak mengganggu atau menghalangi saat masing-masing beribadah dan menghormati umat agama lain. Saya persilakan kepada Aulika untuk menanggapi. Baik, sepertinya sudah banyak ya contoh-contoh yang dapat kita lihat di mana sekarang banyak sekali atau bahkan hampir semua kos-kosan ditempati oleh berbagai macam agama ataupun suku. Dan juga yang seperti kita lihat bahwasanya mereka itu saling menghargai satu sama lain, saling menghormati agama satu sama lain, seperti
Contohnya mereka itu saling menghargai atau menghormati cara beribadah agama masing-masing. Dan sekarang itu sudah sedikit banget orang yang close-minded ataupun tidak respect terhadap agama satu sama lain. Apalagi mahasiswa-mahasiswa zaman sekarang ini sudah banyak sekali yang open-minded terhadap agama ataupun kepercayaan masing-masing individu. Ya, terima kasih. Itu pendapat saya. Saya persilakan kepada Fatma untuk menanggapi. Kalau menurut saya setuju dengan pendapat Aulita, tetapi kembali lagi ke kenyataannya, kalau dalam rumah kos saja masih banyak selisih yang terjadi karena perbedaan agama. Sebelumnya penyebabnya apa? Tentu saja karena pertama kesalahpahaman, yang kedua sifat intoleran atau tidak menghargai, yang ketiga adalah kurang paham akan adanya keberagaman agama lain. Banyak contoh yang dapat saya berikan, contoh dari sikap intoleran yang terjadi di kehidupan kita, khususnya di rumah kos. Contohnya itu, yang pertama agama lain, yang kedua membeda-bedakan teman dalam bergaul karena perbedaan agama. Contohnya tidak mau satu kos dengan orang yang berbeda. Contoh yang ketiga yaitu mengganggu orang yang sedang beribadah. Kalau dalam penerapannya di kehidupan kos biasanya ada teman yang sedang sholat, tetapi teman yang lain menghidupkan sangat keras sehingga mengganggu teman yang sedang beribadah. Berikut adalah contoh-contoh yang saya berikan, merupakan sikap intoleran yang terjadi di rumah kos. Sekian dari pendapat saya. Kita akan lanjut kepada pernyataan yang ketiga, yaitu adanya kesalahpahaman mengenai keagamaan umat agama lain masih menimbulkan konflik umat beragama, seperti pengucapan Selamat Hari Raya Natal oleh umat Islam kepada umat Kristiani. Kepada Raja saya persilakan untuk menanggapi. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan mengenai pernyataan tentang kesalahpahaman mengenai pengucapan Selamat Hari Raya Besar antar umat beragama itu sebenarnya sudah menjadi konflik atau permasalahan yang sering terjadi, khususnya antara umat Islam dan Kristen. Ketika umat Kristen merayakan hari Natal, umat beragama Islam tidak mengucapkannya. Jadi seperti yang sudah saya katakan tadi, toleransi itu adalah sikap saling menghargai. Nah, jadi kalau toleransi dalam beragama itu berarti kita menghargai suatu perbedaan dalam keberagaman agama. Contoh dari sikap menghargai itu adalah kita menghargai bagaimana ibadah mereka, bagaimana perayaan yang mereka rayakan, bagaimana aktivitas keagamaan yang mereka lakukan. Nah, tapi walaupun Islam mengajarkan sikap toleransi, Islam juga membatasi sikap toleransi tersebut agar umatnya tidak kebablasan. Salah satu contohnya adalah pengucapan Selamat Hari Raya kepada umat lain. Baik, terima kasih kepada semua anggota diskusi. Sampailah kita kepada kesimpulan dari sesi diskusi kali ini. Hidup bersama dalam keberagaman, khususnya dalam satu tempat tinggal, dapat memicu terjadinya konflik yang berlatar belakangi agama yang sulit diprediksi kapan berakhirnya. Nah, toleransi merupakan solusi dari konflik yang timbul dan merupakan satu sikap yang penting dalam kehidupan sosial antar umat beragama. Sikap toleransi yang ada akan mengakibatkan tumbuhnya rasa persaudaraan dan keakraban dengan yang seagama maupun yang berbeda. Baik, terima kasih kepada semua anggota. Saya ucapkan mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swasti, Namo Buddhaya, salam kebajikan.